Ramadan sehati bersama zakat sukses. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubina wa qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pembicara pada webinar hari ini Ustadz Suwanto, MPDI. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin hadirat peserta webinar Ramadan Sehati pada kesempatan sore hari ini. Segala puja-puja hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan, sehingga alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan yang sangat berharga untuk menjalankan segala aktivitas ibadah kita, ibadah-ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang sunnah. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin saya akan memandu, mendampingi Ustadz pembicara pada kesempatan sore hari ini dengan tema melanjutkan ya mengenai tentang tafsir surat Al-Mulk ya, melanjutkan yang kemarin di kajian Ashrul Awakhir ya, 10 hari terakhir di bulan yang mulia. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, mari kita sama-sama buka acara webinar sore hari ini dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan mengharap keberkahan dan syafaat dari Al-Quran. Kita dengarkan tilawah yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Aziz. Silakan Ustadz, kepada Abdul Aziz, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Yang artinya, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengarkan suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu membara. Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberikan peringatan kepadamu di dunia?
Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang benar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Abdul Aziz. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Untuk agenda selanjutnya itu insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Muhammad Suwanto LC pada kesempatan sore hari ini tentang melanjutkan tafsir surat Al-Mulk di juz 29. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya bisa didengar dengan baik. Menggema, Ustadz. Menggema. Bentar. Ada yang mati. Gemanya dari mana ini? Tes. Masih menggema? Bagus, Ustadz. Diana sudah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, hadratal muhtaramin segenap jamaah kajian sore zakat sukses yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah anugerahkan kita bisa sampai di hari ke-25 Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, tilawah kita, dan semua amal kita. Dan mudah-mudahan Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan dalam ibadah yang kita lakukan. Masyaallah muslim rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Terakhir kita sampai di ayat 14, karena itu memang sampai di makrotnya. Insyaallah sore hari ini kita akan lanjutkan sampai mulai dari ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakum al-ardha dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kembali menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Sebelumnya karena memang ini surat Al-Mulk, Mulk kita artinya kekuasaan. Bagaimana kekuasaan Allah yang sesungguhnya Allah sampaikan di dalam surat Al-Mulk. Mulai dari kemarin menciptakan manusia, menciptakan dari dulu tidak ada kemudian jadi ada. Kemudian di sini Allah sampaikan juga bentuk kekuasaan Allah yang lain, yaitu wallazi ja'ala lakumul arda dalula. Dan dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Dalula itu bisa ditaklukkan. Allah taklukkan bumi ini untuk manusia. Dijadikan tenang, tidak guncang, tidak gempa, sehingga kemudian dengan dikasih gunung-gunung itu bagian dari
agar bumi ini tidak jalan kemana-mana. Wa amba fiha minal uyun, dan Allah keluarkan air dari mata air yang ada di bumi ini. Kemudian Allah mudahkan dibuat jalan-jalan di muka bumi ini, sehingga kemudian orang bisa kemana-mana. Kemudian tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan banyak manfaat, tempat-tempat menanam, tempat-tempat memetik buah. Semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah siapkan bumi ini, memang disiapkan untuk menopang kehidupan manusia. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakib. Maka berjalanlah kalian fi manakibiha. Fasafiru haitsu syi'tum min aqtariha. Berjalanlah kalian di seluruh penjuru bumi. Sana kemari, di mana saja silahkan. Untuk apa? Untuk mencari kehidupan. Untuk bekerja, bisnis, apa saja. Tapi ingat, wa kulu mir rizki, dan makanlah dari rizki Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan bahwa apa yang kita dapatkan dari semua proses usaha kita itu, mulai dari bisnis apa aja, keliling dunia kemana aja, itu semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulu mir rizki, dan makanlah dari rizki yang Allah anugerahkan. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seluruh usaha kita itu tidak akan mendapatkan, tidak akan memberi manfaat apapun kecuali jika Allah memudahkannya. Yang kerja di mana, di kantoran, yang tidak di kantoran, jadi apa saja. Itu bagian ikhtiar manusia untuk mencari rezeki. Tapi semuanya itu didapatkan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulu mirizki fasa'yu fis sabab la yunafit tawakkul. Usaha kita yang maksimal itu tidak menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai usaha keras kita, kerja keras kita itu kemudian menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyebutkan wa kulu mir rizki. Makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dan ikhtiar ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Dan tawakal juga tidak sah tanpa ikhtiar. Semuanya ini bagaikan dua sisi mata uang yang harus ada dalam diri seorang hamba. Al-Imam Ahmad menceritakan dalam sebuah hadis, ini dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Inna sami'a Abu Hatamim al-Jaishani yaqul, inna sami'a Umar bin al-Khattab yaqul, inna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian itu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dengan tawakal yang benar, maka la razaqakum, pasti Allah akan memberi rezeki kalian sebagaimana Allah memberi rezeki burung. Burung itu nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, nggak pernah ikut pelatihan apapun, tapi rezeki mereka tetap sempurna didapatkan setiap hari. Rasulullah menceritakan tagdu khimasan wa taruhu beton. Mereka pagi-pagi berangkat itu lambungnya, perutnya lapar kosong, tapi begitu balik sore hari perutnya penuh. Di mana didapatkan? Itu Allah yang ngasih rezeki. Allah yang ngasih. Mereka nggak tahu mau kemana, mau terbang aja pergi gitu. Balik-balik perutnya penuh.
Jangan tanya bagaimana cara Allah memberi rezeki. Allah paling tahu cara memberi rezeki seorang hamba. Dalam hadis yang lain, Al-Imam At-Tirmidzi rawahan wa ghadwa talab rezeki. Dalam hadis yang lain bahwasanya tawakal itu kunci datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali tentu terkait dengan bab tawakal ini, khususnya rezeki, bahwa rezeki itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita mencarinya dengan cara yang benar, yang dianjurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada rezekinya, itu sudah, tinggal cara mencarinya dengan cara yang benar itu saja. Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya kita akan kembali. Kepadanya kita akan dibangkitkan. Makanya jangan lupa mencari rezeki ya tetap sesuai dengan perintah Allah, karena itu nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sedikit cerita makna famshu fi manakibiha. Ibnu Abi Hatim menceritakan dari ayahnya, dari Amr bin Hakam al-Usti, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Yunus ibn Jubair, dari Bashir bin Ka'ab. Tatkala ia membaca ayat ini, famshu fi manakibiha faqala la ummi walad lahu, maka kemudian Bashir bin Ka'ab berkata kepada Ummu Walad, tahu Ummu Walad? Ummu Walad itu ketika hamba sahaya wanita itu digahuli tuannya, kemudian hamil dan melahirkan anak, maka anaknya ini merdeka, sedangkan ibunya ini judulnya Ummu Walad, ibunya anak. Tapi statusnya belum merdeka. Bashir bin Ka'ab ini berkata kepada Ummu Walad ini, jika engkau tahu arti manakib, famshu fi manakibiha, jika engkau tahu arti in alimti manakibaha fi manakibiha, maka engkau merdeka. Kemudian Ummu Walad ini mengatakan artinya adalah al-jibal, yaitu gunung. Fasa'ala Abu Darda, kemudian Bashir bertanya kepada sahabat Abu Darda, dan beliau mengatakan iya, arti manakib itu adalah gunung. Maka kemudian Ummu Walad itu dimerdekakan. Jadi salah satu makna famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di gunung-gunung yang ada di bumi. Ini mungkin dalil para pecinta alam, suka naik-naik gunung. Karena itu makna di antara makna famshu fi manakibiha. Tapi intinya adalah kita diperintahkan Allah untuk jalan di muka bumi, untuk mencari rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dibangkitkan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Ini salah satu kekuasaan Allah, menjadikan bumi ini layak ditempati manusia, siap untuk ditempati hidup, disiapkan rezekinya, segala macam, semuanya lengkap. Tinggal kemudian kita mensyukurinya atau tidak. Tapi kemudian di ayat berikutnya Allah mengingatkan, A'amintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa Dia tidak akan menjungkir balikkan bumi ini bersama kamu? Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang. Ini juga merupakan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya, wabil khusus manusia, bahwasanya Allah itu maha kuasa untuk menghukum hambanya kapan saja.
disebabkan karena kekufuran sebagian manusia. Sebagian yang lain menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, Allah sabar, Allah Maha Sabar, Allah tidak langsung menghukum mereka, tapi wa yu'ajjil wa la yu'ajjil. Allah menunda hukuman itu. Barangkali dia tobat. Tidak mensegerakan hukuman. Salah dihukum, salah dihukum, enggak diberikan kesempatan. Dan ini rahmat karunia Allah khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana umatnya Rasulullah ini salah nggak langsung dihukum, totalan belakangan. Ini di akhirat. Beda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu itu salah langsung dihukum di dunia. Ada yang banjir bandang, ada yang buminya dibalik, segala macam. Maka itu Allah ceritakan cerita umat-umat terdahulu itu agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keistimewaan umat ini. Hambanya yang durhaka itu tidak langsung dihukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ini, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah itu menghukum manusia disebabkan apa yang mereka lakukan, maka ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, tidak akan tersisa di atas muka bumi ini seorang makhluk pun. Karena semua manusia pasti punya salah. Seandainya semuanya yang salah dihukum, yang salah dihukum, yang salah dihukum, nggak ada yang tersisa manusia di muka bumi. Walakin, tetapi yu'akhiruhum ila ajali musamma, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hukumannya itu sampai waktu yang sudah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum, jika ajal atau waktu yang sudah ditentukan itu datang, fa innallaha kana bi'ibadi basira. Allah Maha melihat terhadap hamba. Semuanya ketahuan. Tenang saja. Yang berbuat zalim enggak usah diadukan, juga Allah tahu. Wa qala hauna, dan Allah di ayat ini berfirman, aamintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Maka kalian merasa aman bahwasanya Allah yang berkuasa di langit tidak akan membalik bumi kalian itu. Sedangkan dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Enggak ada yang aman di muka bumi ini, walaupun secara ilmu mungkin kota Depok itu jauh dari di patahan bumi misalnya, tapi tetap aja enggak ada yang aman di muka bumi. Kalau Allah berkenan, di mana aja bisa gempa, bisa musibah apa saja bisa terjadi. Kayak yang terjadi di Palu waktu itu, apa itu namanya, sampai bumi bergerak, berjalan. Itu bisa terjadi di mana saja kalau Allah berkenan. Enggak boleh kita merasa aman, nyaman gitu, enggak boleh. Karena dunia bukan rumah yang nyaman. Nyaman itu ada di, nggak boleh ada yang merasanya. Makanya nggak boleh ada yang sombong, karena nggak ada yang aman di muka. Am amintum man fis samaa'i ayursila 'alaikum hasiba. Am amintum man fis samaa'i ayursila 'alaikum hasiba, atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa Ia tidak akan mengirimkan badai yang berbatu? Hasiba. Badai batu berterbangan. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga di ayat yang lain Allah berfirman, afa amintum ayakhsifa bikum janibal bari aw yursila 'alaikum hasiba summa la tajidu lakum wakil. Maka kalian akan merasa aman bahwa Allah tidak akan membalik kalian, bumi kalian, daratan kalian dibat, atau mengirimkan kalian atau angin bat, kemudian kalian tidak mendapatkan tempat bersandar, tentu selain Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah ancaman Allah Subhanahu wa taala, fasata'lamuna kaifa. Ai kaifa yakunu indari wa iqabatu man takhalafa anhu wa kadiba. Bagaimana dasarnya ini peringatan dan hukuman bagi orang yang melanggar dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu aja, nanti kalian juga akan tahu sendiri akibat. Enggak ada yang boleh merasa aman di muka bumi ini, baik aman dari gempa atau angin batu. Allah bisa hadirkan kapan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencontohkan. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Dan sungguh dulu orang-orang sebelum mereka itu telah mendustakan Rasul-Rasul Allah. Fa kaifa kana nakir. Maka alangkah dahsyatnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya, lihat. Makanya Allah tadi bagaimana disampaikan, ceritakan umat terdahulu bagaimana mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan Rasul. Kalau kalian melakukan hal yang sama, akan mendapatkan yang sama juga. Mendustakan Rasul akan mendapatkan. Cuma memang keistimewaan umat ini tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pertanyaan mungkar nangkir di alam kubur itu, diantaranya itu pembeda antara umat ini dan umat sebelumnya. Kalau umat terdahulu tidak beriman langsung dihukum, tidak beriman dihukum, tidak beriman dihukum gitu. Kalau sekarang enggak, dibiarkan, bahkan sampai meninggal. Sehingga kemudian ada pertanyaan mungkar nangkir untuk memilah dan memilih mana yang beriman, mana yang tidak, mana yang dihukum, mana yang tidak. Diantaranya adalah dengan adanya ibtila atau ujian di alam kubur. Orang beriman bisa menjawab sehingga kemudian mendapat nikmat kubur, sedangkan orang yang tidak beriman, dia tidak bisa menjawab, kemudian mendapat adab. Awalam yarau ila tari. Ini juga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya. Awalam yarau ila tari fawqam safati wa yaqbid. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya, dikembangkan, ditutup, kembang untuk terbang. Tidak ada yang menahannya di udara. Ma yumsikuhunna illa. Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pemurah. Innahu bikulli syai'in basir. Sungguhnya Allah Maha melihat terhadap segala sesuatu. Itu adalah kekuasaan Allah yang menjadikan burung itu bisa terbang, bisa mengatupkan sayapnya, bisa terbang ke sana kemari dengan nyaman, menghirup udara, dimudahkan Allah. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk melihat agar kita belajar dari semuanya. Apakah burung itu bisa sendiri? Enggak bisa. Burung enggak pernah sekolah. Kalau Allah bisa memberikan kenikmatan burung seperti itu, untuk manusia itu jauh lebih mudah. Amman hadzal ladzi wajundul lakum yansurukum min duni rahman. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Inil kafiruna illa fi ghurur. Sungguh orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini, khitabnya adalah orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Yang mereka mengira bahwa yang disembah itu bisa menolong, bisa memberi rezeki. Dan ayat ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap keyakinan mereka. Dan sekaligus memberitahu kepada mereka bahwasanya apa yang mereka angan-angankan itu tidak akan tercapai. Tidak akan didapatkan. Apa yang mereka sembah itu sama sekali tidak akan bisa menolong, sama sekali tidak bisa memberi rezeki. Kemudian Allah
berfirman, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir. Memang ada selain Allah yang bisa menolong kalian? Enggak ada. Laisa lakum min duni wali wala waqi wala nasir lakum ghair. Tidak ada yang bisa menolong Allah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inil kafiruna illa fil ghurur. Orang kafir itu mereka itu tertipu, cuma nggak nyadar. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka yakini itu semuanya adalah tipuan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wallazi ansha'akum. Dialah Allah yang ansha'akum, yang menciptakan kalian, menciptakan dari dulu sama sekali tidak. Lam yakun syai'an madhkura. Belum menjadi sesuatu yang pernah disebut-sebut orang. Di dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Sampaikah kepada manusia itu satu hari di mana mereka belum menjadi sesuatu yang tersebut. Sehingga kemudian sekarang mereka menjadi sesuatu, menjadi manusia. Allah ingatkan kembali bahwasanya Allah yang menciptakan mereka dari ketiadaan, dari tidak ada. Ansha, menjadikan kalian dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Wa ja'ala lakumus sama, tidak hanya diciptakan saja, tapi wa ja'ala lakumus sama. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Maksudnya hati ini akal, suatu yang bisa dipakai mikir. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit di antara kalian yang bersyukur. Bagaimana bentuk syukurnya? Yaitu ma'aqalla tasta'miluna hadil quwa allati an'ama Allah biha 'alaikum fi ta'at. Sedikit sekali dari anugerah yang Allah berikan pada kalian, kekuatan pendengaran, penglihatan, pikiran, hati. Itu sedikit sekali dari kekuatan ini yang digunakan untuk taat kepada Allah. Sedikit sekali yang digunakan untuk melaksanakan perintah-perintah. Sedikit sekali yang digunakan untuk menjauhi larangan-larangan. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian yang bersyukur. Artinya bersyukur itu menggunakan nikmat ini dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sedikit sekali. Qalilan ma tashkurun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebut as-sama, pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Ini menunjukkan yang paling utama itu pendengar. Mendengar itu lebih utama dibanding melihat. Sehingga kemudian dalam doa kita, kalau yang suka doa pagi dan petang itu yang disebut adalah, ya Allah, Allahumma minta afini fi badani, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basar. Yang disebutkan dulu itu pendengaran, baru penglihatan. Selama orang itu pendengarannya baik, dia bisa lebih mudah untuk melakukan ketaatan. Banyak orang yang buta, tapi banyak yang hafal Quran. Tapi jarang orang yang tuli itu hafal Quran. Bisa melihat tapi tuli, itu jarang yang hafal Quran. Tapi kalau yang buta tapi pendengarannya bagus itu banyak yang hafal Quran. Karena pendengaran itu jauh lebih utama. Walaupun tentu semuanya adalah anugerah yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penglihatan itu terbatas. Kita terhalang oleh dinding aja udah nggak bisa melihat. Tapi kalau pendengaran, biar ada dinding kita masih bisa kadang-kadang mendengar apa yang ada di balik dinding.
Intinya Allah ciptakan kita, kemudian Allah anugerahkan kita pendengaran, penglihatan hati, itu agar kita bersyukur dengan menggunakan tiga anugerah itu untuk mendukung ketaatan kita kepada Allah, untuk mendukung ibadah kita kepada Allah. Tapi sedikit di antara manusia yang bersyukur dengan menggunakan itu untuk ketaatan kepada Allah. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi. Basakum anasyarakum, Allah jadikan kalian bertebaran di muka bumi ini, di seluruh penjuru bumi ini, dengan berbagai perbedaan, beda bahasa, beda warna, beda bentuk, beda macam-macam. Berbeda-beda yang bertebaran di muka bumi ini. Tapi kemudian Allah tegaskan wa ilaihi tuhsyarun. Nanti kepadanya kelak kamu akan dikumpulkan. Tujma'una ba'da hadha tafarruq wasyaddad yajma'ukum kama farraqakum wa yu'idukum kama bada. Memang sekarang ini kita kemana-mana bertebaran di seluruh muka bumi ini dengan berbagai bahasa, berbagai warna, berbagai bentuk, macam-macam lah gitu. Tapi ingat bahwa kita semuanya nanti akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu sebelum bertebaran di muka bumi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kemudian orang-orang kafir itu bertanya, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Ini mereka menantang para rasul. Ini Allah ceritakan bahwa ada orang-orang kafir itu yang menantang mana kalau memang engkau ini benar, buktikan ancaman itu. Buktikan bahwa nanti kita akan dikumpulkan kembali setelah kita hari ini kemana-mana bercerai-berai, akan dikumpulkan. Apa buktinya? Qul, maka katakanlah, innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu waktu terjadinya hari kiamat secara pasti kecuali Allah. Nggak ada yang tahu, siapapun dia. Karena ini salah satu rahasia Allah adalah pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat Israfil yang peniup trompet juga tidak tahu kapan hari kiamat. Yang jelas ketika Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bumi, langit dan segala isinya, Allah kemudian ciptakan trompet dan itu diserahkan ke malaikat Israfil, sudah di mulutnya malaikat Israfil. Nggak usah dibayangkan bentuk trompetnya kayak apa, kita nggak tahu. Yang jelas posisi trompet itu sudah ada di mulut malaikat Israfil, tinggal tunggu perintah. Kapan Allah perintahkan tiup-tiup, selesai dunia. Jadi nggak ada yang tahu kapan itu terjadi. Rasul nggak tahu, malaikat nggak tahu. Bahkan malaikat Israfil pun tidak tahu. Sehingga kemudian ketika ada yang cerita tentang hari kiamat secara detail, kapan, tanggal, tahunnya, itu pasti bohong. Karena itu menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibuka di surat Luqman ayat 30. Jadi kul innamal ilmu indallah. Katakan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Lakinna amarani an akhbirakum anna hadza ka'inun wa waqin la mahala tafahdharu. Tetapi Allah itu perintahkan aku untuk memberitahu kalian bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi, pasti ada, tidak bisa dihindari, maka hati-hati. Wa inna ma'ana nadhirum. Sesungguhnya aku ini hanyalah pemberi peringatan yang nyata.
Aku sudah sampaikan selesai. Tugas Rasul itu menyampaikan. Kalian mau percaya, tidak, itu urusan. Falamma ra'au zulfatan ti'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika mereka melihat azab itu pada hari kiamat sudah zulfa. Zulfa itu qariban, begitu dekat, sudah kelihatan di depan mata itu. Si atujuhul ladzina kafaru, maka muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Duh, beneran gitu. Ternyata beneran. Jadi mereka udah nggak bisa. Wajahnya, raut mukanya berubah. Dulu mereka sombong, wah, kami nggak percaya hari kiamat segala macam. Begitu sudah ada di depan mata, kemudian mereka udah nggak bisa menolak lagi. Bagaimana mereka melihat langsung hukuman yang akan mereka terima. Dihisab, dihukum dan lain sebagainya. وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Surat Az-Zumar. Wabada, dan jelaslah bagi mereka dari Allah apa yang mereka dulu tidak perkirakan, tidak disangka-sangka. Dikira nggak ada, ternyata ada. Dan jelas pula keburukan yang telah mereka lakukan. Yang sungguh benar, apa yang dulu mereka hinakan, apa mereka remehkan itu benar-benar nyata terjadi. Yaitu adanya hari kiamat. Oleh karena itu maka dikatakan kepada mereka dalam rangka menghinakan mereka, wakilah hadzal ladzi kuntum tad'un. Ini dulu yang kalian ini tidak percaya, yang kalian dustakan, yang kalian dulu minta untuk dicepet-cepetin gitu. Mana hukumannya, mana azab gitu, mana neraka, nggak ada gitu. Nah ini sekarang, yang dulu kamu tunggu-tunggu ini sekarang. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakanlah juga, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Ini seandainya itu Allah itu mematikan kami semua, Rasul dan para pengikutnya, emangnya terus ada yang menyelamatkan kalian dari azab Allah? Nggak ada juga. Misalnya waktu perang Badar itu kaum muslimin meninggal semua, misalnya, tetap tidak ada yang bisa menyelamatkan orang kafir itu dari azab yang pedih. Baik Allah menyiksa Rasul dan hambanya atau merahmatinya dengan memasukkan ke surganya, semuanya itu tidak ada yang bisa menyelamatkan. Enggak ada gunanya juga bagi orang. Yang menyelamatkan kalian hanyalah at-taubah wal inah. Segera taubat, kembali kepada Allah, kembali ke agama Allah. Enggak ada yang menyelamatkan kecuali itu. Bahkan walaupun para penyeru dan pengikutnya itu mati semuanya, sama sekali tidak menyelamatkan hukuman, tidak akan menyelamatkan mereka dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelamatkan adalah taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin. Qul, katakanlah, huwar rahmanu amanna bihi. Dialah Allah yang Maha Penyayang, kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ini para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada orang kafir itu, kami itu beriman pada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami bertawakal. Pokoknya terserah deh kalian mau beriman atau tidak, yang penting kami beriman aja pada Allah dan tawakal padanya.
Nanti kalian akan tahu sendiri siapa yang sesat, siapa yang benar. Ini udah dipasin banget. Kalian mau beriman terserah deh. Pokoknya kami beriman sama Allah, kami tawarkan. Kami serahkan urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalian kita semua akan tahu siapakah yang benar di akhirat. Dan terakhir, qul ara'aytum asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'in. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ara'aytum, katakanlah, ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran. Terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, kalau sumur kalian kering, sungai kalian kering, pokoknya sumber minum itu kering semua, fama ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagi? Kalau kalian nggak mau percaya sama Allah, kalau air ini kering semua, siapa yang mendatangkan? Allah ingatkan kembali bahwa sekuat-kuatnya manusia itu tetaplah lemah. Karena dia nggak minum, udah kehausan bisa mati. Bahkan dalam kata-kata yang nanti bisa diteliti sendiri. Orang itu bisa bertahan hidup sama 40 hari hanya dengan minum. Minum nggak makan itu bisa bertahan hidup 40 hari. Makan aja nggak minum. Makan aja nggak minum. Dia bertahan hidup 4 hari. Orang nggak minum itu cuma bisa bertahan hidup 4 hari. Tanpa udara, tanpa oksigen, orang itu paling bisa bertahan hidup 4 menit. 4 menit meninggal kalau nggak dapat oksigen. Tanpa harapan, dia nggak akan bisa hidup sedetik pun tanpa. Masyaallah rahmatullah. Itu bisa gitu. Yang jelas bahwa Allah ingatkan kita itu lemah, hanya nggak minum aja udah bisa meninggal. Terus Allah bertanya, kalau airmu itu habis kering, yang ngasih air itu siapa? Kalian nggak mau beriman. Fama ya'tikum bima'in. Nabi sa'ijar ala wajh. Siapa yang mengalirkan air? Siapa yang mengeluarkan air dari mata? La yaqdiru ala dzalika illallah. Tidak ada yang bisa melakukannya itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena karunia Allah, karena sifat baiknya Allah, kedermawanannya Allah, Allah munculkan air, Allah sumberkan air untuk kalian, kemudian dialirkan di seluruh muka bumi ini sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang jelas semuanya itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus disyukuri dengan beriman kepadanya, jalankan perintah-perintahnya, jauhi larangan. Allah yang Maha Kuasa. Ayat ini secara umum surat Al-Mulk itu menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia itu lemah, tidak ada pilihan lain kecuali beriman kepadanya, kecuali menjalankan perintah, kecuali menjauhi larangannya. Sebab kalau semuanya tadi diperintahkan Allah, selesai, kita nggak bisa menjadi manusia. Demikian akhir tafsir surat Tabarak. Walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Pas 46 menit. Silahkan dikembalikan ke host, ke MC, barangkali ada yang didiskusikan. Falyatafadhal masykuran masykuran insyaallah. Jazakallah Ustaz atas ilmunya mengenai yang begitu luas ya, mengenai tafsir surat Al-Mulk. Ya, selanjutnya itu ada sesi bertanya baik open mic ataupun lewat chatbook. Ini ada pertanyaan di chatbook. Saya bacakan dari Ibu Eli Septiani.
Izin bertanya Ustadz, apakah orang muslim yang mendapatkan azab kubur bisa terbebaskan dengan perantara doa anak-anak atau saudara-saudaranya yang soleh Ustadz? Pertanyaan dari Ibu Eli Septiani. Silakan Ustadz. Jadi sampai di mana? Ada yang dekat. Itu pertanyaan. Kalau orang muslim yang mendapat azab kubur bisa terbebaskan dengan perantara doa anak atau saudara yang soleh. Jadi bisa doa anak yang soleh itu bisa atau sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amalhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa bihi, aw waladin salihin yad'u." Jika anak Adam atau manusia itu meninggal, maka in qata'a amalhu, peluang beramalnya itu terputus. Peluang beramalnya terputus illa min salasin, kecuali atau peluang mendapat pahalanya itu terputus illa min salasin, kecuali dari 3, yaitu yang pertama adalah shadaqatin jari, sedekah jari. Wa fasara ulama al-waqf. Para ulama memaknai sedekah jariyah di sini adalah wakaf. Jika dia bersedekah suatu yang awet gitu, selama sesuatu itu masih digunakan orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia senantiasa mendapat aliran pahala. Misalnya bangun masjid, selama masjid itu dipakai untuk ibadah, ya dia dapat pahala. Tapi kalau sudah nggak dipakai, nggak dapat aliran pahala. Bangun jembatan, bangun apa saja yang itu bermanfaat bagi manusia untuk kebaikan, selama masih dipakai orang, maka dia mendapat aliran pahala. Walaupun dia sudah meninggal. Yang kedua yaitu ilmu yuntafa bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ada 2 standarnya. Ilmu itu disebut ilmu bermanfaat itu ada 2 cirinya. Yang pertama diamalkan, yang kedua diajarkan. Itu ada manfaatnya mas ilmunya. Pertama diamalkan, yang kedua diajarkan. Jadi kalau ilmu nggak diamalkan, nggak diajarkan, atau nggak sama sekali, salah satu dari keduanya, maka itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat, nggak ada gunanya. Nggak diamalkan, diajarkan juga kagak. Tapi kalau ilmu itu diajarkan, kemudian murid-muridnya itu mengamalkan, walaupun dia sudah meninggal, dapat aliran pahala. Atau muridnya mengajarkan lagi kepada murid-muridnya dan diamalkan, maka dia tetap dapat pahala. Itu jariyah. Awaladin salihin yad'ula, atau anak soleh yang mendoakan. Ini juga menjadi parameter kesolehan seorang anak. Anak itu disebut soleh kalau dia sering mendoakan orang tua. Semakin sering mendoakan, maka semakin soleh dia sebagai seorang anak. Semakin jarang mendoakan, maka semakin tidak soleh. Jadi ukuran anak soleh itu gampang. Sering mendoakan orang tua. Ukuran, bukan bawain teng-tengan atau transfer uang, bukan. Yaitu ya tetap kebaikan. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini yang paling utama adalah mendoa. Karena ini disebutkan Nabi, maka doa anak kepada orang tua itu sampai. Tapi tentu dengan memenuhi syarat. Yaitu anaknya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memenuhi syarat doa. Di antaranya ada dulu waktu kecil, sebagaimana disebutkan dalam hadis ke-10 Arba'in Nawawiyah itu, bagaimana mereka itu dikabulkan doanya, padahal makanannya haram,
minumannya haram, pakainya haram. Wa ghudhiya bil haram. Ini wa ghudhiya bil haram, diberi makan dari yang haram. Sebagian para ulama memaknai ini. Jika orang tua memberi makan anaknya makanan yang haram, nanti doa anak itu kepada orang tuanya enggak makbul. Enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu kecilnya itu diberi makan yang tidak halal. Pastikan yang diberikan makan ke anak itu halal agar doa anak nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika mendoakan kedua orang tua. Jadi doa anak kepada atau saudaranya atau orang lain mendoakan orang yang sudah meninggal itu sampai insya Allah. Termasuk hadiah pahala. Beda antara mendoakan dan hadiah pahala. Doa itu Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, itu mendoakan. Tapi kalau hadiah pahala itu kita melakukan amal soleh tertentu, kemudian pahalanya kita hadiahkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya Allah, tilawah saya 1 juz di malam Lailatul Qadar ini saya hadiahkan untuk ibu saya, untuk ayah saya yang sudah meninggal. Sampai tidak, insya Allah sampai. Sampai bagaimana sampainya pahala haji ketika seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibuku itu nadar haji, belum kesampaian sudah meninggal, apakah aku menghajikan untuknya? Maka Rasulullah SAW balik bertanya, kalau ibumu punya utang, kira-kira kamu bayar apa enggak? Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ya pasti aku akan bayar. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, hutang kepada sesama manusia, hutang kepada Allah itu jauh lebih harus dibayar dibanding hutang sesama manusia. Kalau hutang sama manusia itu harus dibayar, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah apa yang didoakan orang anak kepada orang tua yang sudah meninggal insya Allah sampai, dan mudah-mudahan juga meringankan hukuman kalau memang dihukum dihukum. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas jawabannya, insya Allah sudah menjawab pertanyaan ya dari tadi ibu yang bertanya. Alhamdulillah kita sudah tinggal 4 menit lagi. Mungkin ada lagi pertanyaan? Mungkin sudah ya, sudah cukup. Insya Allah paham ya, menjadi ilmu bagi kita semua yang mengikuti webinar Ramadan Sehat ini, dan Ustadz juga mendapatkan amal jariah sebagai ilmu yang tafa'u bihi ya. Insya Allah mengamalkan amal ya, ilmu. Karena waktu sudah mendekati penutupan ya, cukup dari saya sebagai MC. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan dari kata. Mungkin sama-sama kita tutup webinar ini dengan baca hamdalah. Oh, Afwan, ada dokumentasi dahulu. Nah, Afwan, dokumentasi terlebih dahulu. Silakan, punten, dibuka kameranya. Boleh dipandu oleh Mas Aziz. Siap. Oke. Jazakumullah khair Ustaz Suwanto atas materi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Amrin yang telah memandu acara kajian kita hari ini. Diharapkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera, insya Allah kita akan mengadakan dokumentasi. Baik, silakan, masih saya tunggu untuk mengaktifkan dokumentasi. Baik, nampaknya sudah, dan mungkin saya hitung Ustaz, seperti biasa sampai 3, insya Allah kita akan dokumentasi. Oke, jazakumullah khair Ustaz Ahmad. Pak Ahmad telah mengaktifkan kamera. Baik, saya hitung sampai 3. Bismillah. 1, 2, 3. Baik, sudah Ustaz. Jazakumullah khair.
Ya. Sekarang Ustaz, kehadirannya dan ilmunya. Dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan dalam mendampingi dan perkataan dari saya. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.